wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu. Bersyukur kita hadir di majlis yang mulia ini, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita memohon kepada Allah agar apa yang kita dapat berupa faedah-faedah, pelajaran-pelajaran bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jemaah sekalian, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita di Ahad keempat, yaitu membahas kitab Al-Kabair, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Al-Kabiratu As-Sabiyatu Was-Salasun, dosa besar yang ke-37. Nah, yaitu al-mukadzibu bil qadar, mendustakan qadar, yaitu mendustakan takdir. Nah, ketahuilah jemaah sekalian, mendustakan takdir, tidak percaya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya dosa besar, tetapi termasuk nafiyul iman, yaitu menafikan keimanan pada dirinya. Karena sebagaimana yang kita tahu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, di antaranya beliau mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga dari sini jemaah sekalian, orang yang mendustakan takdir, dia meyakini bahwa apa yang terjadi itu hanya proses alamiah semata, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran, dan juga dia telah mendustakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
Di antara nama-nama dan sifat Allah adalah Al-Qadir, Al-Qadir, terus juga Al-Muqtadir. Langsung 3 nama dia ingkari. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Yang semuanya itu bermakna Allah telah menentukan takdir hambanya. Inilah yang wajib untuk kita imani jamaah sekalian, bahwa apa yang kita alami berupa nasib kita baik di dunia maupun di akhirat, berkaitan dengan harta kita, ya, kemudian berkaitan tentang tempat tinggal, usia, istri kita siapa, kita tinggal di mana, umur kita berapa, itu semua sudah diatur dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Sehingga orang yang mendustakan ini, itu dia menganggap bahwa apa yang terjadi hanyalah proses alamiah saja. Hujan turun dengan sendirinya, terjadinya gempa bumi karena adanya geseran lempeng yang ada di dalam bumi. Kalau dia hanya meyakini itu saja, berarti dia telah mendustakan takdir. Dan itulah memang yang kita lihat, ya, pelajaran-pelajaran di sekolah. Kalau kita mempelajari tentang proses turunnya hujan, itu dijelaskan karena awan itu berpindah, kemudian terjadi penguapan di laut sehingga turunlah hujan. Nah, jamaah sekalian, kita tidak mengingkari sebab-sebab itu. Tetapi apakah disebutkan dalam buku-buku tersebut bahwa yang menentukan itu semua adalah Allah? Ini semua terjadi atas kehendak Allah. Adakah penjelasan seperti itu, jamaah? Tidak ada. Makanya antum yang bekerja sebagai guru, walaupun mengajar bidang hukum, matematik, fisika, ya, biologi, atau juga bidang-bidang hukum lainnya, sisipkan materi-materi seperti ini untuk menguatkan akidah dan jelaskan perkara-perkara yang bisa mendangkalkan akidah. Iya. Jadi orang yang hanya percaya hujan itu terjadi karena proses alam, gempa bumi karena terjadi pergeseran lempeng bumi, terjadi tsunami disebabkan karena ini dan itu, hanya percaya itu saja, berarti sama saja dia mendustakan apa? Mendustakan takdir. Atau juga ungkapan-ungkapan dari orang barat, seperti ada ungkapan masa depan Anda ada di tangan Anda, maka ciptakan keberhasilan dari diri Anda sendiri. Ini kan ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar. Masa depan Anda ada di tangan Anda. Maka ini juga ungkapan yang mendustakan takdir. Berarti semata-mata dia hanya mengandalkan dirinya saja, tidak mengandalkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah tidak ada campur tangan tentang nasib dia di masa depan. Ya, karena orang tanpa dia sadari nulis status seperti ini. Nah, inilah termasuk mendustakan takdir. Atau juga sikap-sikap yang lain yang tanpa kita sadari itu adalah termasuk mendustakan takdir. Apa contohnya? Hasad, iri, dengki. Nah, jadi orang yang hatinya itu
diselimuti dengan rasa hasad, tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat, atau berharap agar kenikmatan tersebut hilang, atau dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya, sama saja dia mendustakan takdir. Kenapa jemaah sekalian? Nah, karena saudaranya itu menjadi orang kaya misalnya, saudaranya sukses, itu semua atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia tidak suka, sama saja dia menyalahi takdir. Enggak senang Allah mentakdirkan seperti itu. Nah, ini sikap-sikap yang tanpa disadari ternyata itu termasuk mendustakan takdir. Demikian pula melampiaskan emosi, ya, tidak mengkontrol amarah, tidak mengendalikan emosi. Maka ini juga termasuk dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang sudah terjadi, katakan qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ini ungkapan yang dianjurkan untuk kita ucapkan ketika terjadi sesuatu. Bukan marah dia, piring pecah, marah sampai dia mencaci maki istrinya, ya. Kemudian mungkin motornya tergores, mobilnya tergores, marah, anaknya dicaci maki, ya. Maka salah satu cara untuk meredam amarah yang Nabi SAW kan mewasiatkan kepada kita, langsung 3 kali Nabi mengatakan, la tardok, la tardok, la tardok. Jangan marah, jangan marah. Ini maksudnya kita disuruh untuk berusaha berakhlak dengan akhlak yang baik, yang itu bisa mencegah dari kemarahan. Ya, dan juga bisa bermakna kalau engkau marah jangan dilampiasi. Karena biasanya kalau orang sudah marah, maka ini sebagai kesempatan syaitan untuk membuat kerusakan-kerusakan yang lain. Ingat jamaah sekalian, ada 2 titik kelemahan yang ada pada manusia yang ingin dimanfaatkan oleh syaitan. Yang mana kalau kita sudah berada di titik ini, sulit untuk menghindar. Yang pertama adalah ketika berada di puncak syahwat. Yang kedua, ketika berada di puncak amarah. Orang yang berada di puncak syahwat, dia nggak mikir halal haram, nggak mikir masa depannya, nggak mikir istrinya, nggak mikir anaknya. Itulah orang yang sedang berzina, nggak mikir, karena dia berada di puncaknya syahwat. Ya, demikian pula ketika seorang berada di puncak kemarahan, dia melakukan banyak kerusakan, mencaci maki, merusak barang yang ada di hadapannya. Ya, makanya ketika kita marah-marah, ya sampai mengucapkan kata-kata kotor kepada istri, kepada anak, maka ingatlah bahwa kemarahan itu tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Marah boleh, tapi jangan sampai dilampiaskan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya, jadi apa yang sudah terjadi, piring pecah atau mungkin kendaraan tergores, ya sudah. Mau bilang apa lagi? Ini bentuk kita percaya dengan apa namanya? Takdir. Jadi banyak ya dosa-dosa yang berkaitan dengan mendustakan takdir. Atau juga dia mengatakan ketika terjadi sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan, seandainya tadi dia nggak keluar rumah, seandainya dia diam di rumah,
insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini adalah termasuk tidak percaya dengan apa? Takdir. Kalimat law. Ini dibahas dalam kitab tauhid tentang perincian hukum mengucapkan law. Andaikan. Jika dia mengatakan andaikan saja Allah tidak mengharamkan khamr, andaikan saja Allah tidak mengharamkan rokok, ini juga haram karena dia tidak menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Termasuk juga ucapan Anda yang tidak boleh, itu tadi menyalahi apa yang sudah terjadi. Coba kalau dia di rumahnya, pasti tidak terjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi ini sikap-sikap yang berkaitan dengan mendustakan takdir. Makanya orang yang beriman yakin segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua kebalikannya, yaitu kelompoknya Jabariyah. Ya. Nah, kelompoknya Jabariyah, di mana dia meyakini tidak terbalik. Qadariyah ada Jabariyah. Qadariyah ya, tadi Jabariyah. Jadi yang kedua dia itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata atas kehendak Allah. Ya. Jadi seperti robot. Dia kaya, dia melakukan perbuatan dosa, dia melakukan ketaatan. Dia meyakini itu semata-mata atas kehendak Allah saja. Jadi dia menafikan ikhtiar pada dirinya. Maka ini juga termasuk keyakinan yang salah yang berkaitan dengan takdir. Jadi dia menganggap dirinya itu seperti kipas angin. Ya, kipas angin kalau nggak dinyalain nyala nggak? Enggak. Demikian pula manusia katanya. Kalau Allah diamkan dia tidak akan berbuat. Maka terjadi kemaksiatan, terjadi ketaatan. Itu Allah yang mengatur. Hanya ini saja. Maka ini juga termasuk kesalahan. Oleh karena itu perlu kita pahami tentang bagaimana cara beriman kepada takdir. Apa saja cakupan-cakupan iman kepada takdir. Nah, jamaah sekalian, ini kita akan jelaskan setelah kita sebut yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Lalu bagaimana ya bentuk iman kepada takdir yang benar? Maka yang pertama saya bacakan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban iman kepada takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Bahwasanya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketentuan. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah mencatat nasib kita semua di Lauhil Mahfuz semenjak 50.000 tahun. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kaya,
miskin, celaka, bahagia, orang itu masuk surga atau masuk neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Sehingga dari dalil-dalil ini Al-Imam An-Nawawi menegaskan qad tadhaharatil adillatul qat'iyyah minal kitab wa sunnati wa ijma'i sahabati minas salaf wal khalaf ala isbati qadarillah. Telah nampak dalil-dalil yang qat'i dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah dan kesepakatan para sahabat dan juga ulama-ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama yang belakangan tentang kewajiban iman kepada takdir. Juga sebaliknya, di sana banyak sekali ancaman-ancaman orang yang mendustakan takdir. Kita baca dalil-dalilnya, di antaranya Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannata 'abun wala mukadzibun bil qadar wala mudminul khamr. Tidak akan masuk surga yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu orang yang mendustakan takdir. Dan yang ketiga orang yang meminum khamr. Ya. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, la yu'minu abdun. Lihat di sini dikatakan tidak beriman. Tidak beriman seorang hamba hatta yu'mina bi arba'in. Sampai dia beriman kepada 4 hal. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku yaitu Muhammad adalah utusan Allah. Wa yu'minu bil ba'ats ba'dal mauti wa yu'minu bil qadar. Sampai dia beriman kepada hari kebangkitan dan sampai dia beriman kepada takdir. Nah, dan juga sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar menegaskan, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban." Demi jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabbalallahu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Jadi inilah yang disimpulkan oleh muallif rahimahullah ta'ala bahwa mendustakan takdir itu termasuk dosa besar karena ancaman-ancaman yang sangat keras. Demikianlah sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, al-qadaru nizam tauhid. Beriman kepada takdir itu merupakan porosnya tauhid. Porosnya kita beriman kepada Allah. Faman wahadallaha wa kadzdzaba bil qadar naqala takdzibuhu tauhidan. Maka barang siapa yang dia mengesahkan Allah tapi dia mendustakan takdir, maka pendustaannya itu, pengingkarannya itu membatalkan tauhidnya. Itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa mendustakan takdir itu termasuk nahyul iman, menafikan keimanan. Jadi keimanannya tidak sempurna, bahkan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ada 2 istilah yang sering kita dengar. Ada qada, ada qadar. Ya. Apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar? 2 kalimat ini jika ada
disebutkan salah satunya, maka memiliki makna yang sama. Namun kalau digabungkan, maka memiliki arti yang berbeda. Qada yaitu ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi berkaitan tentang nasib kita, umur kita berapa, istri kita siapa, anak kita berapa, ya, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Adapun qadar, apa yang terjadi pada makhluknya, ya, apa yang terjadi di dunia ini, itu disebut namanya qadar. Contoh, kita hadir di majlis seperti ini, ya, kita hadir di majlis ini, itu namanya qadar. Yang mana pada tanggal 27 September kita berada di sini, itu telah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ketika takdir itu terjadi, itu disebut namanya apa? Qadar. Nah, dan perlu dipahami jamaah sekalian, dalam memahami takdir, kita tidak boleh melampaui batas, sehingga prinsip kita mengimani takdir harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Makanya sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh terlalu ta'ammuk. Ta'ammuk itu terlalu dalam mempelajari tentang takdir. Khawatir akal kita yang dangkal ini tidak menerima. Maka kita cukupkan dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Abu Dhafar As-Sun'ani mengatakan, sabil ma'rifati hadzal bab at-tawqifu ila al-kitab wa sunnah. Cara kita memahami bab ini, yaitu berkaitan tentang takdir, adalah berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Duna mujarradul qiyas, duna mujarradul uqul. Jadi memahami takdir itu bukan pakai akal, dan tidak bisa kita pahami pakai qiyas. Sehingga, ya, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau banyak menjelaskan dalam beberapa kitabnya, mengimani takdir itu mencakup 4 hal. Dalam memahami takdir ada 4 hal yang harus kita imani. Yang 4 hal ini saling berkaitan. Kalau kita menafikan salah satu dari 4 hal ini, berarti keimanan kita terhadap takdir belum sempurna. Jadi sekali lagi, 4 hal ini merupakan kesempurnaan dalam memahami takdir. Kalau kita tidak mengimani salah satu dari 4 ini, berarti belum sempurna imannya kepada takdir. Apa yang pertama jamaah sekalian? Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu maksudnya kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci. Allah itu Maha tahu semuanya. Ini wajib kita imani. Allah tidak hanya tahu tentang keadaan kita bahagia atau celaka, tapi Allah juga mengetahui kenapa kita bisa bahagia, kenapa kita bisa celaka. Jadi Allah tahu semuanya. Allah tidak hanya mengetahui tentang nasib orang,
kaya, miskin. Tapi Allah juga mengetahui jalannya. Ini orang kenapa kok bisa kaya, usahanya apa, modalnya berapa. Allah Maha tahu. Mujmal wa tafsir. Jadi Allah mengetahui baik yang sifatnya global maupun yang terperinci. Dan juga ilmunya Allah jamaah sekalian mencakup, perhatikan, mencakup mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Maka wa yakunu wa sayakunu aw sawfa yakunu. Jadi mencakup berapa lagi? 3. Allah semuanya tahu apa yang telah terjadi. Dari semenjak diciptakannya langit dan bumi, Allah tidak lupa. Karena memang Allah munazzih, suci dari sifat lupa. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu enggak lupa. Dan apa yang sedang terjadi sekarang ini? Hatta daun yang jatuh dari pohonnya. Pohon apa saja? Pohon yang kecil, pohon yang daunnya sangat banyak, Allah itu tahu yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Inilah keimanan yang benar tentang ilmu Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wallahu bikulli syai'in alim." Al-Hujurat ayat 16. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Makanya Allah tidak hanya dikatakan alim, tapi alimun, mengetahui secara detail. La ilaha illallah huwa alimul ghaibi wasyahadah. Surat apa ini? Al-Hasyr ayat 22. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib maupun perkara yang terlihat. Dan inilah yang membedakan antara ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Kita mengetahui hanya yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba. Saya tanya tuh, di atas akhwat ada berapa orang? Ada yang tahu? Ya, jangankan yang jauh di sana, di atas kita aja kita nggak tahu jumlah orang ada berapa. Yang jauh-jauh juga. Sekarang nih yang hadir di lantai dasar ada berapa orang? Nggak tahu. Itulah ilmu kita, terbatas apa yang kita lihat. Ya, tapi subhanallah, ilmunya Allah itu sangat luas, mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kita. Ya, Allah tidak hanya mengetahui apa yang kita sedang lakukan saat ini, tapi Allah mengetahui masih hati-hati kita. Mengetahui apakah jasadnya di masjid, hatinya di luar, hatinya ingat dagangan, ya. Ada yang fokus. Nah ini jemaah sekalian, apa yang tersembunyi dalam hati kita Allah tahu. Ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam pandangan, apa yang dikhianati dalam pandangan, dan apa yang tersimpan dalam hati. Ya, sehingga kalau kita sudah mengetahui hal ini, termasuk kesalahan dalam mengilmui ilmunya Allah, di mana Allah itu hanya tahu setelah terjadinya sesuatu. Ini kesalahan. Dan inilah termasuk akidahnya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, yang membedakan antara akidah mereka dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tadi ilmunya Allah mencakup yang akan datang, yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Tapi kalau orang-orang Syiah, mereka
mengimani akidah al-bada. Al-bada yaitu Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu. Jadi Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Maka ini jelas melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tadi katakan wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu Allah mengetahui. Ya, ini yang pertama. Cakupan iman pada takdir yang pertama apa jemaah? Al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Ya, al-kitabah. Di mana kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, ya, telah mencatat takdir hambanya, telah menetapkan takdir hambanya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, musibah-musibah yang terjadi seperti saat ini, wabah corona yang terus meningkat, yang terus merajalela, ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi musibah, semua musibah, baik musibah yang menimpa diri kita sendiri, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, kehilangan barang yang dia sukai, atau musibah yang sifatnya umum, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, itu semua telah tercatat di dalam Alkitab, itu Lauhil Mahfuz, dan bagi Allah itu mudah. Nah, bagi Allah mudah. Dan juga Nabi menyebutkan, innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh qabla 50,000 sanah wa kana 'arsyu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir-takdir makhluknya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, bukan sebelum kita, bukan sebelum adanya manusia, tapi sebelum adanya langit dan bumi. Karena langit dan bumi dengan adanya manusia, mana yang lebih dulu? Langit dan bumi. Ya, artinya Allah menciptakan langit dan bumi baru menciptakan manusia yang banyak. Walaupun pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam lalu diturunkan ke bumi. Artinya setelah adanya manusia, ya itu semua sudah ditakdirkan. Jadi sebelum adanya manusia, tapi sebelum adanya langit dan bumi di Lauhil Mahfuz. Siapakah yang disuruh mencatat jamaah sekalian? Al-Qalam. Al-Qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Qala lahu, dikatakan kepadanya uktub, tulislah. Kemudian qalam menjawab, Rabbi wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'a. Catatlah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tapi jangan dibayangkan kolam itu pulpen yang megang Allah. Enggak. Jadi hal-hal seperti ini adalah termasuk perkara gaib yang kita tidak tahu hakikatnya. Dan itu termasuk prinsip kita dalam
beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara umum, ya sudah, kita wajib mengimani secara umum. Kalau Allah menyebutkan secara terperinci, detail, berarti kita imani secara detail. Jadi jangan mengada-ngada. Ya, jangan mengada-ngada. Dan tentunya mengimani perkara-perkara gaib itu hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini jadi bukan makhluk yang pertama diciptakan, bukan apa itu? Bukan Nur Muhammad. Dan ini termasuk kesesatan dalam akidah, kesesatan dalam keyakinan, menetapkan bahwa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Dari cahaya inilah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Ini akidah dari mana? Nabi tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menyampaikan. Ya, dan keyakinan ini adalah keyakinan yang sesat, menyesatkan. Dan adanya itu sudah menjadi perkara akidah. Ya, jadi perkara iman kita wajib imani sesuai dengan dalil, tidak boleh berlebihan. Iman kepada azab kubur, nikmat kubur, ya sudah kita mengimani apa adanya. Adanya malaikat munkar dan nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuk. Jangan kita mengada-ngada ataupun bertanya yang tidak-tidak. Bertanya, nanti malaikat munkar dan nakir nanyanya pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya tidak ada. Ini termasuk takalluf. Ya, dia bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Ya, jadi ini yang kedua, apa? Kitab. Dan Allah mencatat takdir hambanya itu tidak hanya di Lauhul Mahfuz. Ya, Allah, kalau kita lebih luas lagi, catatan takdir itu bermacam-macam. Ada catatan takdir setiap tahun sekali. Ada catatan takdir ketika manusia berada di alam rahim, itu usia 120 hari. Ya, itu diperintahkan untuk dititipkan ruhnya, dicatat nasibnya. Maka semua itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Kalau ada yang bertanya, apakah catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu bisa berubah? Bisa berubah atau tidak, jemaah sekalian? Karena kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang ada, bahwa takdir itu bisa berubah. Contoh misalnya tentang doa. Nabi menyebutkan la yuradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan apa? Dengan doa. Berarti seakan-akan doa itu bisa apa? Merubah takdir. Demikian pula keutamaan tentang mengerjakan amalan sunnah. Nabi menyebutkan tentang keutamaan menjalin tali silaturahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Berarti dengan ya pemahamannya gitu kan, kalau misalnya dia umurnya 50 tahun, dia silaturahim bisa apa itu? Bisa bertambah. Berarti amalan ini bisa merubah takdir. Ini kalau kita memahami dari satu sisi, ya. Maka jawabannya tepat, catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah. Ya. Umur kita 40, 60, 70
itu semua tidak bisa berubah. Lalu bagaimana mengenai dalil-dalil tersebut? Maka dalil-dalil ini tidak bertentangan. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan bahwa ketika umurnya ditetapkan 40, kemudian misalnya ketika dia sakit, kemudian dia berdoa, kemudian dia sembuh, rangkaian ini dia sakit, dia berdoa, dia sembuh, semuanya udah ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga yang bisa berubah itu hanya catatan takdir yang ada pada malaikat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab." Allah menghapus, Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tapi di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu ada Lauhul Mahfuz. Gampang enggak cara memahaminya Mas sekalian? Jadi intinya berdoa itu merubah takdir, tapi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Rangkaiannya sudah ada. Ya. Jadi sekali lagi dia sakit, kemudian dia berdoa, kemudian dia jadi sembuh, maka perubahan takdir tersebut itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah atau al-iradah. Nah, al-iradah yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu semua atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apa yang berputar dari kejadian-kejadian tersebut tidak lepas dari rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah yang wajib untuk kita imani, bahwa perbuatan Allah baik yang bersifat syar'iyyah maupun kauniyah, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu semua penuh dengan hikmah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya hamba dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid." Rabbu tidak menzalimi hambanya. Dan juga Rasulullah katakan ketika berdoa, "Wa syarru laisa ilaik." Keburukan itu bukan darimu. Ketika manusia mendapatkan takdir buruk, misalnya kecelakaan, sakit, gak kunjung sembuh, maka yang menilai buruk siapa? Yang menilai buruk siapa? Manusia itu sendiri. Ya. Allah takdirkan ada nyamuk, ada lalat, ada serangga-serangga. Yang menganggap buruk siapa? Manusia. Dan bagi Allah itu tidak buruk, bahkan di pihak yang lain justru diuntungkan dengan adanya makhluk-makhluk tersebut. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik begon, nggak ada pabrik autan. Kalau nggak ada nyamuk, gimana sih karya-karyawannya? Kalau nggak ada tikus, nggak ada yang produksi racun tikus. Jadi satu sisi ada yang mendapatkan hikmahnya. Ya, jadi intinya apa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Takwir, surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin."
apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan dan juga berkehendak. Demikian pula Nabi SAW mengatakan inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu syaa. Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membolak-balikan hati tersebut. Ya. Ini jadi Allah Maha berkehendak. Namun ketika Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyashallah. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ini menunjukkan kepada kita manusia juga punya apa? Punya kehendak. Tapi kehendaknya itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa akal. Ya, berupa akal sebagai pembeda antara manusia dan hewan. Tujuannya agar kita ini bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi tadi akidah yang menyesatkan jadi berkaitan dengan tadi kesalahan dalam masalah takdir, yaitu di mana dia menganggap dirinya seperti apa ini? Seperti robot, seperti kipas angin, seperti AC, dinyalain baru hidup. Demikian pula manusia bergerak, berjalan, itu Allah semua yang ngatur. Tidak. Tapi manusia juga diberikan apa? Kehendak. Ya. Makanya salah yang sekarang mengatakan ngapain sih takut sama virus? Ya kan? Yang namanya kematian Allah yang ngatur. Nah ini kadang dia tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya, seakan-akan dia punya nyawa lebih dari satu. Salah ya mas sekalian. Bentuk kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pilihan. Enggak serta-merta kita mengatakan seperti itu. Ya. Karena segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan musabab. Orang kalau pengen punya anak harus ngapain? Nikah itu sebabnya. Ya, pengen kaya, ya bekerja. Pengen pinter, ya belajar. Ini disebut namanya kehendak. Jadi manusia juga diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hak untuk memilih. Ya, jadi jangan kita merasakan seperti itu. Udah jangan takut sama virus. Ya, nyawa Allah yang yang ngatur. Ya, virus itu ada ya mas sekali. Ada. Dan saya ada beberapa teman itu kan yang dokter mengatakan seperti itu. Jadi jangan percaya dengan istilahnya apa itu konspirasi ya. Iya. Jadi dan juga intinya sikap kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah keluar rumah. Kadang lebih parah lagi, nggak pernah sholat berjamaah, tapi dia kerja keluar. Ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat berjamaah, masih ada uzur bagi saya. Kenapa? Karena saya khawatir terkena virus. Tapi setiap harinya ngojek. Ya, nah ini jemaah sekalian. Artinya, ya kita harus betul-betul memadukan antara dalil-dalil yang ada. Subhanallah. Dan memahami dalil. Kita juga harus diimbangi dengan memahami usul. Ya. Karena orang yang hanya memahami dalil tapi tidak memahami kaidah-kaidah, maka akan
terjadi kerusakan. Apalagi Islam itu dibangun di atas hal-hal yang sifatnya membawa madorot, seperti misalnya berkaitan tentang masalah soft, mau rapat, mau renggang, masing-masing punya alasan. Jadi yang memiliki pendapat rapat, ya sudah dia berjalan sesuai dengan pendapatnya. Yang renggang itu dia berjalan dengan pendapatnya. Jangan dia menyalah-nyalahi orang yang sholatnya softnya renggang dengan mengatakan fikih dari mana itu? Fikih babinsa. Bisa gitu kan. Nah ya mas sekalian, artinya ya inilah saat ini kita perlu memiliki sifat orang dewasa. Ya, jadi kedewasaan itu sangat penting. Apalagi ini masalah fikih, masalah furu'iyah, bukan masalah usul yang kita harus betul-betul berlapang dada. Nah, apa yang kau kehendaki ya Allah, wa ma syi'tu illa tasha' lam yakun, dan apa yang kau kehendaki itu tidak akan terjadi kalau engkau tidak menghendaki. Masya Allah kana wa man lam yasha' Allah lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh itu terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh itu tidak akan terjadi. Paham gak ya mas kami? Ya. Subhanallah, yang sangat bagus sekali. Dan contoh tentang ungkapan ini, apa yang dikehendaki oleh manusia tapi Allah tidak berkehendak itu tidak akan terjadi. Itu dalam hadis Arba'in. Ya, Allah katakan wa alam. Rasulullah mengatakan wa alam anna ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allah lak. Jadi seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan terjadi. Artinya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali atas apa yang Allah telah gariskan. Demikian pula seandainya manusia berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Nah, jadi intinya kita diberikan pilihan. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu. Al-khalq, Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian mana amal kalian yang paling bagus. Berkata, disebutkan juga dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, Nabi mengatakan innallaha khaliqu kulli syai'in wa sani'ih, di mana Allah menciptakan segala sesuatu dan juga perbuatannya. Maksudnya, poin yang keempat ini, Allah yang menciptakan terjadinya sesuatu, bukan hanya berkehendak tapi yang apa? Menciptakan. Dan Allah menciptakan semuanya, wasoni'i, perbuatannya. Ya, perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya, 4 poin yang berkaitan dengan al-imanu bitakdir, iman kepada takdir. Ulangi lagi, yang pertama apa jemaah? Al-ilmu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, al-khalq. Ada satu hal yang terkadang mengganjal di pikiran seseorang, yaitu kalau memang Allah Subhanahu wa taala
adil nanti pada hari kiamat. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Ya, disebutkan dalam hadis di mana malaikat yang bertugas meniupkan ruh disuruh untuk mencatat takdir hambanya, bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi, syakirun am sa'idun. Jadi celaka, bahagia di akhirat, itu semua sudah ditentukan. Sehingga timbul menjadi pertanyaan, apa fungsinya kita beramal? Ya, apa manfaatnya kita beribadah? Apa manfaatnya kita hadir di majelis ilmu? Kalau ujung-ujungnya kita masuk apa? Masuk neraka. Ya. Kenapa kita capek-capek ya berzikir, puasa sunnah, puasa wajib, kalau ujung-ujungnya kita masuk surga? Ini mungkin terbetik dalam. Jadi apa fungsinya amal? Ya seperti misalnya untuk bekerja, bos sudah bilang terserah ente, mau kerja nggak kerja, gua nggak gaji. Lebih pilih mana jemaah? Kerja nggak? Hah? Ya enggak, karena kita nggak bakal dapat gaji. Demikian kalau misalnya gajinya sekian, 1 juta, kerja nggak kerja udah sekian. Ya, lebih baik kerja enggak? Ya enggak, gitu kan? Nah demikian pula mungkin ini keganjilan yang ada dalam benak kita. Buat apa kita sholat? Buat apa capek-capek kita kesini gitu kan? Mungkin anak-anak di rumah nonton TV, ya mendingan goes ya, ngomong libur. Ya, nanti ujung-ujungnya masuk neraka atau masuk surga. Ternyata ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah. Setelah selesai penguburan, beliau pun mengambil kayu dan beliau menggaris tanah. Tanah itu di garis-garis. Ya. Dan Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat kembalinya, ada di surga dan mulai tempatnya itu di neraka. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala takilu ala kitabina wa nadaul amal. Wahai Rasulullah, bolehkah kita bersandar dengan apa yang sudah ditakdirkan dan kita nggak perlu beramal? Sama kan dengan apa yang mengganjal dalam pikiran kita. Ya, ternyata ini tanyakan sahabat, buat apa ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan di surga neraka buat amal, kita bersandar dengan apa yang ditakdirkan. Maka Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Kewajiban kalian adalah beramal. Beramal dan beramal. Karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan baginya, sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Amma ahlus sa'adah fa yassaruna li amali ahli sa'adah, wa amma ahlus shaqawah fa yassaruna li amali ahli shaqawah. Maka orang yang bahagia, yang menjadi penghuni surga, akan melakukan amalan penghuni surga. Artinya dia akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Adapun penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni neraka. Dan Rasulullah membacakan
Surat Al-Lail ayat 5, fa'amma wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Adapun mereka yang bersedekah, berinfak, membenarkan al-husna kepada, maka dia akan dimudahkan. Adapun yang bakhil, maka akan dimudahkan seperti ini. Maka berkaitan dengan hal seperti ini, kewajiban kita hanya apa? Hanya beramal. Karena tandanya kalau dia menjadi penghuni surga, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Maka bisa jadi ketika dia malas beribadah, malas mengerjakan amal-amal sunnah, maksiat terus, bisa jadi sebagai tanda dia itu masuk neraka. Ya. Maka tugas kita adalah iman, beramal. Dan juga yang kedua, kalau tadi logikanya seperti orang kerja digaji, nggak digaji, itu mungkin dia tahu kalau dia bakalan nggak digaji. Nah sekarang tentang nasib kita tahu nggak ya mas kalian? Enggak tahu. Kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Dalam urusan dunia saja kita nggak tahu. Ya, orang ini udah gede, bakal jadi apa kita nggak tahu. Apalagi urusan masuk surga dan masuk neraka. Oke, kewajiban kita adalah beramal dan terus beramal. Karena Allah akan memudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepada kita. Ya. Jadi ya walaupun kita tidak tahu kita masuk surga atau masuk neraka, yang terpenting adalah kita berusaha menjalankan apa yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Maka jangan kita ujub dengan amal-amal yang kita lakukan. Jangan kita merasa sombong dengan hidayah sunnah yang sudah kita dapatkan. Jangan kita merasa ketika kita sudah berhijrah kita bakal masuk surga. Ya, apakah kita tidak menyadari di mana di saat-saat yang lain dia masih melakukan banyak maksiat, masih melakukan banyak perbuatan dosa. Hatinya terkadang terpenuhi dengan penyakit-penyakit hati, sombong, ujub, hasad, yang tanpa dia sadari itu semua adalah sebagai penghancur amal ibadahnya. Hasad, ya kadang ada orang hasad. Ya hasad itu penyakit yang bukan hanya menimpa orang-orang awam, bahkan terkadang juga menimpa para penuntut ilmu. Dan itu bisa memakan kebaikan, menghancurkan kebaikan. Iyyakum wal hasada, fa innahu ya'kulu hasanat kama ta'kulun nar al-khasabah. Jadi hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api bisa menghanguskan kayu. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian. Demikian pula ujub. Ketika dia sudah mengenal dakwah sunnah, dia merasa orang yang paling suci, yang paling benar, sehingga orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapannya dianggap berada dalam kesesatan. Maka tentunya yang ini harus kita perbaiki. Di mana orang itu ketika dia mendapatkan hidayah sunnah, hatinya itu semakin lembut. Ya, hatinya itu semakin lembut. Bukan dia menyalahkan, bukan malah dia memprovokasi. Justru dengan sifat seperti inilah akan memunculkan hizb-hizb, itu kelompok-kelompok, sehingga mereka mungkin ada ikhwan yang masih melakukan kemaksiatan. Maka alangkah baiknya kita nasihati dia dengan cara yang baik, bukan malah dijauhi, dihajar ataupun ditahdzir. Maka ini merupakan kesalahan yang membuat orang itu lari dari manhaj yang hak ini. Nah, jadi intinya berkaitan tentang apa yang mengganjal dalam diri kita. Kalau orang
sudah ditakdirkan masuk surga, masuk neraka, buat apa beramal? Maka tadi jawabannya, Nabi mengatakan i'malu, udah beramal. Dan yang kedua, kita nggak tahu tentang nasib kita. Dan yang ketiga, sudah menjadi sunnatullah, bahwa segala sesuatu itu terjadi didahului dengan sebab dan musabab. Sebab dan musabab itu suatu hal yang menjadi sunnatullah. Ya, adanya ketika orang itu bisa pintar dengan dia belajar, berarti sebabnya seperti itu. Kenyang, sebabnya dengan apa? Makan. Di satu kesatuan. Ya, sebab adanya sebab dan musabab. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah, yang hanya menyandarkan takdir namun meninggalkan sebab, ini kesalahan yang sangat fatal. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Ya, penjelasan tentang takdir. Kita baca sedikit dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Di antaranya muallif membawakan beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, itu dengan takdir. Kemudian juga Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Wa nususu bidzalika katsiratun. Dan nas-nas yang membicarakan masalah takdir sangat banyak. Kemudian juga ada hadis di mana Rasulullah bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah. Ada 6 golongan manusia yang aku laknat mereka dan Allah melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujabun. Setiap nabi memiliki doa yang sangat mustajabah. Siapakah 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama, al-mukadzibu bil qadar. Yang pertama adalah orang yang mendustakan takdir. Wazaidu fi kitabillah. Itu orang yang menambah kitabullah, itu kitab suci Al-Quran. Nah, menambah ayat atau juga termasuk ke dalamnya, yaitu menambah amalan-amalan yang termasuk dalam perkara bid'ah. Makanya kebid'ahan itu bukan hanya dilihat dari amaliyah, tapi bid'ah juga terkadang terjadi pada bab akidah, seperti akidah Al-Quran makhluk, keyakinan semua agama sama, maka itu adalah termasuk menambah-nambah apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ada pemahaman seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Itu orang yang punya kekuasaan tapi dia bertindak sewenang-wenang. Wal mustahillu li haramillah. Kemudian orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan di zaman kita sudah terjadi banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah tapi dikemas bagaimana agar orang-orang tertipu, ya, dihalalkan. Seperti istilah riba dikemas, dirubah menjadi istilah apa? Bunga biar wangi, ya. Kemudian istilah riba diganti dengan istilah-istilah Islam, mudharabah, wadi'ah, padahal hakikatnya itu sama dengan bank-bank konvensional. Makanya bank konvensional dengan bank syariah, ya, kalau ternyata di bank syariah itu
masih melakukan praktek-praktek riba, maka dosanya itu lebih besar dari bank konvensional. Kenapa? Karena kalau bank konvensional udah jelas ya kan? Jelas. Tapi kalau bank syariah dikemas, berdalih dengan nama apa? Syariah. Ya, ini yang lebih bahaya. Ya walaupun mungkin ada beberapa transaksi yang diperbolehkan, tapi kalau dia kemas riba, dikemas dengan istilah-istilah Islam sehingga orang banyak tertipu, maka ini dosanya lebih besar. Nah, wal mustahillu min ithri ma haramallah, dan orang yang menghalalkan dari keturunanku apa yang diharapkan oleh Allah, wa tariku li sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnahku, itu orang yang meninggalkan petunjukku. Sunnah di sini artinya adalah petunjuk, bukan sunnah istilah ulama fikih. Jika ditinggalkan tidak apa-apa, ya dikerjakan berpahala. Bukan itu sunnah yang dimaksud dalam hadis-hadis, tapi sunnah di sini adalah petunjuk. Artinya apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW atau wajib untuk kita ikuti. Nah, kemudian juga disebutkan, tapi di sini banyak hadis-hadis yang dhaif ya. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan sendiri ya. Dia mengatakan wa fil babi iddatu ahadits fi al-maqal. Ya. Beliau meletakkan banyak hadis tentang bab ini, tapi kebanyakan hadisnya itu dhaif. Seperti misalnya disebutkan Nabi mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Al-qadariyah adalah orang majusi umat ini. Fa in maridu fala ta'udu. Jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguknya. Wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka mati maka janganlah kalian menyaksikannya. Di sini dijelaskan tentang derajat hadis ini, ya, munqati', terputus sanadnya. Demikian pula ya banyak sebenarnya hadis ini, tapi kebanyakan hadis yang lemah. Ya saya kira cukup itu penjelasan berkaitan tentang takdir. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan kita lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Sebagaimana tadi awal saya sampaikan, ya ternyata kesalahan dalam masalah takdir bukan hanya ya dalam hati, tapi juga dalam sikap dan ucapan. Ya hasad, di mana dia berarti tidak suka dengan apa yang Allah takdirkan, melampiaskan amarah, merusak apa yang ada di hadapannya. Ini juga termasuk orang yang tidak senang dengan apa yang Allah takdirkan. Dan juga ucapan apa tadi? Seandainya, yaitu juga termasuk ya menolak takdir. Iya. Tapi ucapkanlah apa yang kita alami, apa yang terjadi dengan kalimat apa? Qadarullah masyafa'al. Apa yang sudah terjadi ya sudah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istri masak gosong gitu kan, bilang apa? Qadarullah masyafa'al. Ya, jangan langsung apa? Udah kita cerai aja. Nah, makanya ya terjadinya perceraian itu karena dalam kondisi apa aja? Dalam kondisi mana? Jarang. Cerai itu terjadi ketika lagi mesra-mesraan, lagi bersama-sama istrinya, ya, Neng, aku cinta banget sama kamu, aku ceraikan kamu ya. Ada nggak seperti ini jawab? Nggak ada. Ada ketika dia sedang emosi, dan itu banyak terjadi. Dan hukum talak ketika emosi jatuh nggak jemaah? Jatuh. Ya, ada orang beralasan itu kan ada ulama yang mengatakan talak dalam keadaan marah nggak jatuh. Marahnya seperti apa?
ya, marah yang tidak menyebabkan talak itu jatuh, marah seperti orang gila. Artinya udah dia pikirannya udah enggak karuan. Ya, tapi kalau dia masih bisa berbicara, maka jangan. Nah, itulah tadi ya, bahwa kemarahan itu merupakan miftahus syarr, kunci dari berbagai keburukan. Ya. Silakan, ada yang bertanya, silakan ditulis. Nah, mudah-mudahan tidak ada ya. Oh ya, silakan. Ya, maksudnya gimana berapa ya? Batasannya? Batasan ikhtiar, apakah kita misalkan ya sudah langsung bisa sudah takbir tadi seperti yang saya sampaikan, tapi ada satu lagi kan, apakah ikhtiarnya itu misalkan dia sampai mentok itu akhirnya dia mentok sudah ini takbir saya jadi orang miskin misalnya, jadi seorang sakit misalnya. Yang kedua Ustaz akan punya agak sedikit dari tema terkait ini Ustaz apa hukum aurat wanita yang di bawah dalam. Iya. Aurat atau bukan ya? Iya. Ahsan. Jadi yang pertama, terkadang ada ungkapan-ungkapan, udahlah, mau udah takdir seperti ini gitu kan. Maka ya ini disebut namanya pesimis dia ya. Pesimis. Jadi tetap ada peluang bagi dia ya untuk berikhtiar semampu dia. Dan juga dalam masalah ikhtiar, Allah dan Rasul kan memberikan batasan-batasan. Ya. Seperti misalnya dia sakit keras gitu kan. Maka langkah pertama adalah dia berusaha untuk berikhtiar mendatangi dokter ya, atau juga berobat dengan obat tradisional atau yang lainnya. Kalau ternyata belum sembuh juga, ya sudah dia bertahan di situ. Artinya terus dia berada dalam usaha dia sambil berdoa. Nah, itulah ikhtiar yang diperbolehkan. Ikhtiar yang diperbolehkan. Dan juga berkaitan tentang berobat. Berobat hukumnya apa gimana? Wajib, sunnah atau boleh? Boleh. Tidak wajib, tidak sunnah. Artinya kalau dia sakit tidak berobat boleh nggak? Ya boleh. Ya, dibolehkan. Nah, dan sebatas seperti itu. Dia berusaha. Kalau sudah ke rumah sakit kemana saja nggak kunjung sembuh, ya sudah dia bersabar dengan kondisi seperti itu. Jangan sampai dia mendatangi ya seperti dukun, dan itu banyak yang terjadi. Seperti tadi pagi, ya saya kajian di Medan, ada yang kata, ada keluarga saya sakit keras, ya. Ini saya lagi sekarang mau siap-siap, mau nganterin ke pengobatan alternatif Ahmad Dhani, tahu? Ya bisa tampil televisi itu kan? Iya. Ya saya bilang jangan, karena praktek pengobatannya itu banyak sekali kebid'ahan, kesyirikan, dan dia pasti ada bantuan dengan jin. Dan memang ada orang itu punya kelebihan,
ada rasa, ada hawa tersendiri. Ya, kalau dia tidak arahkan kepada ruqyah-ruqyah yang syar'i, berarti itu cara pengobatan yang salah. Ya, jadi ya contoh seperti ikhtiar yang lewat batas, dan juga salah. Misalnya dia menjadi orang yang pemarah, dia mengatakan ini mah udah karakter saya seperti ini, nggak bisa berubah. Ini juga salah. Ya, atau juga orang yang cinta sama jenis, dia berdalih apa? Allah takdirkan lu seperti ini. Jadi itu kesalahan ya mas sekalian. Jadi dia menganggap itu semua atas ketentuan Allah, padahal masih ada ruang lingkup untuk berikhtiar, untuk merubah. Buat apa? Nabi SAW banyak menyuruh kita untuk berakhlakul karimah, la taghdab. Kalau bukan berarti menunjukkan bahwa akhlak itu, karakter itu bisa berubah. Apa kata para ulama? Innamal ilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Untuk menjadi jiwa yang lemah lembut, ya harus berusaha membiasakan diri agar kita mendapatkan ilmu, maka harus apa? Belajar. Jelas ya? Kemudian yang kedua berkaitan tentang apa yang ada di bawah dagu. Ya. Ini khusus bagi wanita. Karena ini berkaitan tentang masalah memakai jilbab. Memakai jilbab. Ketahuilah bahwasanya bagian tubuh wanita semua adalah aurat. Al-mar'atu auratun. Wanita adalah aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu mencakup dalam telapak tangan dan juga punggungnya. Jadi nggak perlu istilahnya kalau dia umroh atau sholat pakai apa namanya itu, pakai bagian atasnya. Nggak apa-apa yang terlihat, ya boleh. Itu diperbolehkan. Nah tinggal sekarang batasan wajah. Ya, kalau memang wajah itu boleh terlihat di depan ya laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, dari mana sampai mana? Maka batasan wajah adalah mahasala bihi al-muwajahah. Apa yang nampak ketika berhadapan. Ya. Apa yang nampak ketika berhadapan. Nah, ketika kita berbicara sama orang gitu kan, atau mungkin kita perempuan berbicara sama orang lain, ya, hadap-hadapan, apakah ini terlihat atau tidak? Jika memang itu terlihat, berarti ini bagian dari aurat. Sehingga pendapat yang benar ketika dia pakai jilbab harus sampai dagunya di sini. Artinya bagian bawah dagu sampai leher itu harus apa? Tertutup. Jadi dari sini jangan sekalian. Ya, karena wajah itu ya apa yang terlihat, gitu kan? Dari apa namanya ini? Pentil telinga, ya, kemudian keningnya sampai sini. Jadi bagian ini ya janggut bawah itu adalah aurat. Ya, artinya tidak boleh nampak. Wallahu a'lam. Ya, maka salah kalau dia pakai jilbab segini. Jadi dia baru pakai penitinya di mana? Di sini. Ya, ini salah, tapi harus ke sini. Itu yang pertama. Kemudian salah lagi, dia pakai jilbab sampai sini. Tapi kerudungnya itu ada bolongnya, sehingga bagian lehernya apa? Kelihatan, ada nggak? Ada. Lebih parah lagi, pakai jilbab ke pasar, tapi pakai bajunya sampai sikut. Terus pakai roknya hanya seperti, ada nggak cuma? Ada lagi pakai jilbab, cuma ditempel doang pak. Itulah macam-macam jilbab di negeri kita gitu ya. Yang benar itu kalau pakai jilbab menutupi seluruh tubuhnya, yaitu dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi itu pak. Pendapat yang benar bahwa dagu itu termasuk aurat yang harus ditutup, kecuali kalau dia pakai cadar. Kalau pakai cadar nggak apa-apa, pakai terus segini, ya, cadarnya itu sudah menutupi dia. Nah, cukup ya, setengah 12. Semoga kajian ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dosa besar yang berikutnya, yaitu di bulan depan, yaitu di pekan yang keempat. Ya, kita banyak-banyak berdoa agar
cepat hilang. Makanya yang paling penting bukan hanya kita menjaga protokol kesehatan, bukan hanya memakai masker, tetapi tentunya bencana, musibah yang menimpa kita yang terus datang silih berganti. Baru saja terjadi longsor, banjir di Sukabumi. Maka ya ini menjadi peringatan buat kita yang menghilangkan bencana itu bukan hanya hal-hal yang zahir saja, tapi orang beriman meyakini ya sebab itu semua terjadi karena maksiat dan perbuatan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.